Duel di debat kedua, komentar di Twitter mention @kompas.tv yang akan ditayangkan selama program ini berlangsung. Hashtagnya adalah debat kedua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setidaknya itu dalam setiap debat 5 tahun yang lalu dan juga dalam kampanye Pak Prabowo selalu menyebut kata kebocoran. Pak Prabowo berkali-kali bilang soal kebocoran anggaran, tapi kemudian belakangan dijawab langsung oleh Presiden Jokowi. Kita ikuti dulu seperti apa keduanya mengatakan soal bocor anggaran ini. Saya hitung dan saya sudah tulis dalam buku saya, kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya, mungkin lebih sebetulnya, taksiran saya itu adalah 25% anggaran itu bocor. Bocornya macam-macam. Ya kalau memang bocornya sampai 25%, laporin aja ke KPK, kan duit gede banget itu. Dulu 2014, coba diingat, 2014 katanya bocornya 7.200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25% berarti 500 triliun. Duit gede banget 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti, dengan bawa fakta-fakta. Pak Said Didu, saya mulai dulu dengan Anda. Singkat, fakta atau sensasi soal bocoran anggaran itu? Fakta, saya katakan. Begini, saya ini umur 24 tahun sudah pimpro 30 juta dolar, jadi agak paham saya di mana sumber bocornya. Tapi jumlahnya saya nggak tahu persis. Sumber kebocoran adalah sumber di penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan ini bisa terjadi macam-macam. Di pajak, Pak Pras paham betul. Kemudian di cukai, di macam-macam penerimaan, PNBP, itu sumber kebocoran. Nah, yang diungkap selalu terus adalah pengeluaran. Karena belum ada alat hukum yang bisa menangkap orang kalau mengurangi pemasukan. Itu belum ada alat hukum. Jadi saya pikir pemerintahan berikutnya harus, kalau dia bermain-main dengan penerimaan, tidak masuk, maka dia harus kena. Nah, di mana sih sumber pengeluaran bocornya? Satu adalah di markup. Markup ada dua, markup yang tidak melanggar hukum dan markup yang melanggar hukum. Apa maksudnya markup melanggar hukum? Dirancang markup baru dibikin aturannya. Itu namanya korupsi kebijakan. Itu paling rawan itu di ESDM, di sumber daya alam. Itu paling rawan. Itu namanya markup tidak melanggar hukum. Tapi markup yang terungkap sekarang adalah ditangkap yang melanggar hukum. Dan itu sebenarnya praktek yang sudah berlangsung lama. Puluhan Yang kedua adalah biaya lobby. Kita tahu persis bupati-bupati itu datang ke Jakarta melobi. Dan yang ditangkap-tangkap kan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah permainan subkontraktor. Sebenarnya modalnya kontraktor ini hanya bendera, tapi yang mengerjakan orang lain. Sehingga ada laba 10% ke subkontraktor. Oke? Nah, ya biasanya di Jakarta itu main-main. Nah, yang keempat adalah penurunan kualitas. Itu sering terjadi. Harganya berapa, tapi kemudian supaya dapat gap ini marginnya. Yang biasanya itu proyek-proyek yang timbunan macam-macam itu tempat kebocoran yang besar. Yang terakhir adalah biasanya di kerjasama, biasanya bekerja sama dengan perusahaan asing dan lain itu sempat mana. Jadi kira-kira kalau ini sumbernya itu, angkanya berapa? Tadi kalau menyatakan 25%, kalau dijumlahin itu 500 triliun. Mungkin memang terjadi sebesar itu. Tapi yang terbukti kan hanya satu loh dari 5 itu adalah markup yang melanggar hukum. Dan itulah yang terbukti sekarang sering ditangkap oleh KPK, OTT. Nah, KPK pernah menyatakan 40%. Kalau itu 40%, yang lain banyak sekali dong. Nah, kira-kira itu saya bilang sumber-sumber kebocoran. Nggak usah dibantah bahwa itu ada bocor. Mari kita bersihkan yang saya sebutkan tadi kebocoran itu. Kan itu. Bung Justinus, ini fakta atau sensasi? Bahwa ada kebocoran itu fakta. Tapi angka sebesar itu jelas itu sensasi. Sangat tidak rasional, apalagi tidak didasari perhitungan yang detail, yang empirik, menyebutkan apa saja sumber kebocorannya. Saya menguji dalam 3 hal misalnya, apa yang disampaikan oleh teman-teman 02. Yang pertama, kebocoran dari anggaran. Pak Prabowo sini mengatakan anggaran. Kalau saya hitung, yang paling mungkin di markup itu kan belanja modal dan belanja barang. Itu hanya 520 triliun. Kalau bocor 25%, 500 triliun berarti udah habis di korupsi semua. Yang kedua, jadi dari sisi angka terlalu fantastis dan bombastis, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Yang kedua soal korupsi. Data yang saya himpun 5 tahun itu Kejaksaan Agung
kerugian negara ditemukan ada 6,1 triliun. Lalu KPK 1,9 triliun. Jauh sekali dari angka 500 triliun. Dan kalau soal pajak dan lain-lain, saya sepakat ini juga perlu dibenahi sistemnya. Tetapi lagi-lagi jangan sampai apa yang disampaikan ini justru mendelegitimasi. Kita harus pisahkan kontestasi politik dengan apa yang secara teknokratis sudah dijalankan. Oke. Kementerian lembaga itu bekerja dengan governance yang baik, tidak peduli sama presidennya sama menterinya, saya kira. Oke. Setidaknya kan Pak Prabowo ini menyinggung soal anggaran bocor tuh banyak sekali, berkali-kali terutama menjelang pemilu. Misalnya 2018 lalu Maret nyinggung juga soal kebocoran, tapi ini diambil dari bukunya sih Indonesia Paradox yang mengatakan bahwa sumber kebocoran itu karena berkaitan dengan triliunan rupiah milik warga negara Indonesia disimpan keluar. Ibu yang pernah memimpin Bank Indonesia, apakah definisi bocor itu memang karena orang-orang kaya di kita tuh nyimpen uangnya di luar negeri? Makanya harus jelas. Kalau kita bicara itu harus jelas. Kalau kebocoran anggaran yang dimaksud ya nggak ada urusannya sama uang di luar negeri. Kalau dia bukan dilarikan dari anggaran seperti yang tadi kata Pak Said Didu, di markup dibawa ke sana yaitu bocor. Sumbernya adalah markupnya, sumbernya adalah korupsinya. Tapi kalau dibilang uang di sana itu karena kebocoran ekonomi, artinya perekonomian bocor karena ada uang nggak balikin ke Indonesia. Kita nggak tahu penyebabnya. Kita tidak bicara apakah penyebabnya korupsi atau orang Cuci cuma uang, karena menghindari pajak. Mungkin cuci uang, mungkin menghindari pajak, mungkin juga alasan ekonomi karena dia misalkan saja seluruh impornya berasal dari sana, dia simpan di sana. Apapun penyebabnya, kita harus bicara dengan jelas. Yang dimaksud itu kebocoran anggaran atau kebocoran ekonomi. Kalau kebocoran ekonomi boleh dikaitkan dengan yang ada di luar negeri. Tapi kalau kebocoran anggaran nggak ada urusan. Nggak ada hubungannya itu? Lihatnya dari sisi apakah kebocoran itu sudah ditangani sesuai dengan penyebabnya. Kalau masalahnya adalah korupsi, tentu obatnya lain dengan masalahnya inefisiensi. Karena anggaran juga bisa bocor karena planning nggak baik dan sebagainya. Nah, Pak Prabowo tampaknya akan bicara lagi soal bocor dan bocor lagi. Menurut kan sudah dikatakan lapor aja. Kenapa sih ini selalu muncul 5 tahun dan nggak pernah dilaporkan sehingga jadi komoditas politik, Din? Saya menambahkan begini, anggaran itu selalu ada dua sisi ya, penerimaan dan pengeluaran. Nah, khusus untuk penerimaan sebenarnya tidak perlu dilaporkan, sudah banyak sekali fakta-fakta yang memang ada datanya. Misalnya ini ya, piutang tak tertagih negara yang disisihkan itu jumlahnya 127 triliun. Jadi piutang negara yang tidak tertagih dan sudah disisihkan. Kedua, misalnya ya ini ya, Pak Jokowi pernah membatalkan kenaikan cukai rokok. Yang nilainya kalau itu naik, setiap tahun kita akan mendapat tambahan cukai rokok itu 16,5 triliun per tahun. Yang ketiga, baru-baru ini minggu lalu teman-teman dari Jatam, jadi jaringan advokasi tambang kalau tidak salah, itu merilis bersama KPK bahwa nilai ekspor batu bara yang tidak dilaporkan, royalti dan pajaknya itu selama ini nilainya 133 triliun yang tidak dilaporkan. Mereka menggunakan metode yang sederhana yaitu membandingkan antara data bea cukai di Indonesia dengan data bea cukai di Filipina, Cina, dan India. Ternyata ada selisih. Dan yang terakhir yang ini juga menarik juga sebenarnya adalah laporan BPK atau audit BPK bahwa seharusnya Freeport itu didenda 185 triliun karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Jadi kalau kita sitir saja 4 item itu saja itu sudah berapa triliun kira-kira potensi penerimaan yang hilang. Itu potensi ya. Potensi itu. Potensi Tapi ya. sudah ada secara legal sudah ada Bu. Tidak bisa dibilang potensi, tidak. tinggal kemauan Tapi Anda pemerintah. yang mengatakan potensi, bukan saya yang mengatakan. Tidak, Jadi itu willingness sebenarnya Pak. Jadi Willingness sebenarnya pemerintah. pengertian bocor ini perlu diperjelas. Saya rasa. Kegagalan mengambil apakah termasuk kebocoran. Nah yang tadi Bu Miranda benar, apakah kebocoran anggaran atau kebocoran ekonomi. Kalau kebocoran ekonomi semua variabel tadi itu masuk. Mungkin maksudnya itu kebocoran ekonomi. Ya. Jadi bukan anggaran, jadi kita harus bedakan. Makanya Sebenarnya saya bagaimana katakan sih kita kan mau membuat masyarakat kita pandai. Kita tidak ingin membuat mereka mendapat informasi yang salah atau di kelihatannya benar, tetapi sebetulnya tidak Sebenarnya benar. bagaimana mendudukan soal atau definisi
kebocoran anggaran? Karena kan Kalau kita semua kan pasti mau akan kita marah ambil kalau yang internasional aja, kita jangan bikin definisi sendiri-sendiri dong, kan kita juga. kebocoran anggaran tuh gimana Kalau definisi? kebocoran anggaran definisinya adalah satu, anggaran itu tidak dipakai sesuai dengan tujuannya, dengan sesuai maksudnya, dengan sesuai planningnya. Apakah tidak dipakainya karena tidak mampu, tentu bukan kebocoran. Tapi kalau Karena tidak bisa terserap. tapi kalau dipakainya karena disingkirkan untuk yang lain, itu adalah kebocoran. Kebocoran. Itu satu. Itulah Bisa yang juga KPK disebut- sering OTT kan? Betul. Ya. Dan yang disebut dengan kebocoran biasanya juga dikaitkan dengan planning yang tadi Bapak tidak dilakukan dengan cermat, dengan sengaja. Kalau planning nggak tercapai, itu bisa dibilang target tidak tercapai. Tetapi kalau sengaja bikin planning seperti apa, kemudian sebetulnya tidak harus seperti itu bisa dibilang kebocoran. Sebab itu definisi kebocoran itu harus hati-hati. Makanya saya bilang begini, tadi yang paling rawan itu adalah mengambil kebijakan yang berubah-ubah untuk penerimaan. Karena ini tidak kena hukum nih, belum ada hukumnya. Jadi yang paling was-was itu adalah kebocoran karena terjadi lobby sehingga penerimaan itu tidak terjadi. Saya paham betul tentang tambang, saya lama sekali dalam itu lobbynya kuat sekali. Jadi lupakan siapa presidennya, ini kebocoran. Kebocoran ini harus ditambahkan kebocoran karena tidak masuk ke negara. Itu menurut saya. Ya, kalau di dalam Silakan Bu. maaf, kalau kita sama-sama tahu, kalau di dalam istilah ekonomi itu ada kata-kata namanya opportunity cost and opportunity benefit. Yang tadi dibicarakan adalah sebetulnya itu punya opportunity untuk menjadi penghasilan, tidak jadi karena ABCD. Tapi itu tidak bisa selalu dikaitkan dengan niat jelek. Ya, karena bisa ketidakmampuan itu karena berbagai hal. Saya pikir itu yang harus kita coba luruskan. Oke. Tadi Antoni mau nambahin? Kalau kita lihat sih melihat kebocoran ini jangan terlalu sempit. Perspektif kita harus lebih luas melihat kebocoran ini. Kalau saya seorang pengusaha aktif di HIPMI, kita tahu betul bagaimana markup itu bisa terjadi. Kalau B2B dengan swasta itu wajar. Ini sering ya markup? Nah ini kalau swasta dengan swasta bagaimana kita, namanya pengusaha, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya itu wajar. Hanya saja kalau ini bicara negara, bicara bangsa itu fatal. Nah ini yang Pak Prabowo ini memberikan early warning kepada masyarakat bahwa bagaimana ke Tapi depan kan penting ini yang juga harus dong kita Antoni untuk jangan kata bocor itu kemudian jadi Definisi Nah, aja. makanya hanya saja kayak salah digunakan. Nggak begitu. ada, Hari nggak ini- ada yang nggak benar, setuju sama bocor harus dicoba ditutup. Kita semua Tapi sepakat bahwa jangan definisinya sampai ada jangan kebocoran. kita pelintir gitu. Ya, Bisa makanya- mengatakan begini. Jadi misalnya ini cukai rokok, itu sudah di depan mata kita uang 16,5 triliun itu. Sudah ada kajiannya yang sangat lengkap, tapi tidak dibatalkan oleh presiden tanpa ada alasan yang jelas. Enggak, kalau itu saya kira Nah, ini yang menurut Nah, itu saya nggak adalah bisa, bisa juga dibilang soal willingness kebocoran. yang tidak ada dari seorang presiden untuk menambah Menambah penerimaan pemasukan. pemasukan kita. Tidak, itu kan tidak Nah, ini kan menambah lucu. willingness untuk menambah pemasukan. Tapi apakah itu kebocoran? Disebut kebocoran Bocor. anggaran? Tentu Masuk ke saja. elit-elit Kan jadinya. tinggal tanda tangan saja. Kalau tidak dieksekusi ya lucu. Gitu. Gini, Anda pernah nonton film, pernah baca buku, Siap. pasti banyak cerita mengenai bagaimana tobacco industry di Amerika. Ya, bagaimana lobbynya. Kalau yang tadi Anda bilang 16 sekian triliun itu tidak jadi dilakukan karena presidennya di lobby, terus dapat duit, Anda boleh bilang itu bocoran. Tapi kalau tidak ada urusan apa-apa, itu bukan kebocoran. Ya, Itu adalah ini- policy. Ini yang tidak dijelaskan. Itu adalah karena tidak dijelaskan, kita tidak boleh langsung mengasumsikan seperti ini saya tahu betul soal ini karena ini kan soal penganggaran, perencanaan, planningnya ada. Jadi dalam APBN itu targetnya katakanlah 150 triliun, itu ada breakdown-nya. Jadi tidak bisa seperti itu. Ya, jadi saya saya- tambahkan sedikit Pak Didu ya. Habis ini saya kasih Ya. Pak Said dulu. Kita juga harus mengapresiasi begini langkah maju. Dengan adanya perpindahan dari kontrak karya PKP 2B ke EUK misalnya, ada penambahan revenue pemerintah kan dengan kontrak baru ini, izin yang baru, baik royalti, dana bagi hasil dan lain itu meningkat signifikan. Yang kedua Undang-Undang PNBP yang 20 tahun selama ini tidak bisa bagus dalam mengadministrasikan, 2018 kemarin terbit dan saya kira dengan governance yang bagus Oke. itu akan menjadi sumber penerimaan jadi- yang bagus. Pak Said. Yang paling was-was itu adalah ruang abu-abu yang bisa dilobi secara politik. Ya. Itu yang paling yang kita lihat sekarang begini, publik
wajar mempertanyakan apakah ini benar-benar serius atau tidak, karena presiden kita ini akhir-akhir ini gampang sekali berubah-berubah gitu. Nah itu menimbulkan pertanyaan publik, apakah ini karena lobby atau karena memang keputusan yang benar itu sebenarnya. Jadi saya pikir ke depan hal-hal Tapi hubungannya sama definisi bocor apa Pak? bukan, kan orang menganggap bahwa ini harusnya dipungut kok nggak dipungut. Nah dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan, kan bayangkan sudah diumumkan loh itu. Sudah diumumkan Yang mana, Pak? untuk menutupi BPJS 16 triliun yang soal cukai rokok. Enggak, itu enggak ada. Nah, enggak, itu sudah akan. betul. Nah, akan tapi terus dibatalkan dan terus dibatalkan. Nah, maksud saya Dibatalkan. cara pengambilan keputusan seperti ini menimbulkan kecurigaan publik. Itu normal saja bahwa kecurigaan publik ada apa di Kenaikan balik tarif cukai itu domain kewenangan Menteri Keuangan. Tapi bahwa Presiden mengatakan tidak akan ada kenaikan, itu kan sebagai arahan ya. Itu diterjemahkan secara government dalam Kementerian Keuangan itu tidak ada masalah karena yang ditargetkan itu kan keseluruhan. Itu bisa diambil dari yang lain. Dan soal BPJS itu sudah diatasi dengan pajak rokok. Ini beda dengan cukai, Pak. Enggak ada kaitannya. Jadi dulu ada pernyataan bahwa untuk menutupi BPJS biaya cukai rokok Ya, dinaikkan. pajak rokok. Ya pajak rokok dinaikkan terus Ini- dibatalkan. ini beda. Enggak. Itu normal saja publik mempertanyakan ada apa sehingga penerimaan ini dibatalkan, itu normal. Jadi nggak usah di Sebenarnya kan normal yang saja. harus dijelaskan kepada penonton adalah apakah satu kebijakan yang misalnya tidak jadi dilaksanakan sudah Ya. langsung serta-merta didefinisikan sebagai kebocoran Betul. anggaran. Maksud saya begitu. Kan nggak apa harus selalu begitu? Saya bisa memberi perspektif begini. Nggak begitu, itu harus begitu. Iya, Jadi karena begini. kalau penerimaan negara Khusus nggak untuk penerimaan seperti cukai rokok ini, kenapa? Pada kenyataannya negara kita kan butuh uang, karena utang kan negara kita kan, defisit. Nah, ketika ada uang 16,5 triliun, di saat yang sama kita sedang butuh uang, itu dilepaskan. Ini gimana gitu? Kan menarik gini kan. terakhir dari Bu Miranda atau Pak Bung Justinus. Jadi bagi kubu Pak Prabowo, penerimaan yang potensi penerimaan untuk negara tidak masuk saja atau dibatalkan untuk masuk saja itu sudah dianggap sebagai kebocoran. Saya kira kita harus lihat pertimbangan kebijakannya ya. Karena pajak itu juga punya dua sisi. Satu budgeter, bagaimana memasukkan uang ke kas negara, dan reguleran sebagai instrumen fiskal. Dalam konteks ada trade off yang menguntungkan negara, saya kira tidak masalah. Misalnya melindungi tenaga kerja kalau ada PHK. Itu juga jauh lebih bagus dibandingkan dengan memaksakan kenaikan gitu. Karena kita tahu Rosi, pajak itu adalah sesuatu yang terkait di dua sisi. Satu, penerimaan negara, sisi lain tadi seperti dikatakan untuk instrumen fiskal. Kalau ekonominya sedang lemah, apakah pantas untuk mengeluarkan kebijakan yang membuat kemungkinan terjadi pengangguran bertambah? Sebenarnya kan soal bocor itu dalam setiap negara pasti saja ada yang berusaha untuk melakukan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari pihak penguasa, pengusaha dengan penguasa dengan kalau KPK bilang itu adalah korupsi kebijakan. Ya, korupsi kebijakan. Tapi kan yang menjadi pertanyaan, yang menjadi fakta, itulah kenapa rakyat masih sangat bersandar pada KPK yang melakukan OTT. Siapapun yang memang korupsi dan membuat kebocoran anggaran itu pasti ditangkap. Rasanya itu saat ini yang menjadi realitasnya. Oke, salah satu tema yang diperkirakan akan ramai dalam debat kedua nanti adalah soal infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jadi primadona di pemerintahan Jokowi, tetapi di saat yang sama juga menuai kritik dari oposisi. Kami kembali saat lagi.